Amy, seorang perawat muda, dihantui rasa penasaran terhadap kamar mayat rumah sakit yang telah terkunci selama bertahun-tahun. Ketika dia menggali lebih dalam, dia menemukan rahasia mengerikan yang tersembunyi di balik pintunya. Namun semakin jauh dia menyelidiki, semakin besar bahaya yang mengintainya. Kamar itu tidak hanya menyimpan mayat, tetapi juga sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang seharusnya terkunci selamanya. Halo, selamat datang di Hormin, cerita horor misteri. Di sini setiap kisah bukan sekedar cerita, tapi jejak-jejak ketakutan yang siap menghantuimu. Jangan lupa siapkan nyali, like, dan komen, karena malam ini misteri akan menyapamu. Rumah sakit selalu memiliki sisi yang tak terlihat oleh mata biasa. Cahaya putih menerangi lorong, suara alat medis berdenting, dan aroma antiseptik menyengat hanyalah lapisan luar dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sengaja disembunyikan. Amy mengetahuinya sejak hari pertama dia bekerja di sana. Namun yang menarik perhatiannya bukanlah pasien-pasien yang datang dan pergi, melainkan sebuah pintu besi tua di ujung koridor bawah. Tidak ada yang berbicara tentangnya, tetapi kehadirannya begitu nyata, menciptakan rasa dingin yang aneh setiap kali dia melintas di depannya. Pintu itu selalu terkunci, catnya mengelupas, engselnya berkarat, dan sebuah tanda peringatan terpampang di permukaannya. Tidak ada staf yang mau membahasnya secara terbuka, dan siapapun yang ditanya hanya akan menghindar atau memberikan jawaban samar. Namun Amy bukan tipe orang yang mudah mengabaikan sesuatu yang terasa ganjil. Keingintahuannya semakin memuncak saat dia menyadari bahwa lorong itu seolah ditinggalkan, sepi, hampa, seakan keberadaannya sendiri adalah sesuatu yang tabu. Malam-malam Amy habiskan di ruangan arsip, mencari jawaban yang tidak bisa dia dapatkan dari mulut rekan-rekannya. Tumpukan berkas lama membawanya pada sebuah dokumen tua berdebu dan kusam yang mencatat sebuah kejadian 20 tahun silam. Seorang pasien ditemukan meninggal di dalam kamar mayat itu, tetapi tidak ada laporan medis yang jelas. Tidak ada otopsi, tidak ada penyebab kematian yang tercatat, hanya satu catatan kecil dari seorang dokter yang berbunyi, "Tidak wajar, jangan dibuka lagi." Amy merasakan bulu kuduknya meremang, tetapi rasa takut tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Dia mulai mengamati lebih seksama, mencari tahu lebih banyak. Setiap malam dia berdiri di depan pintu itu, merasakan hawa dingin yang tidak masuk akal. Hingga kemudian sesuatu terjadi. Awalnya hanya suara samar, ketukan pelan, tetapi ritmis, seakan seseorang berada di dalam sana dan ingin keluar. Kemudian, suara itu semakin jelas, bergema di sepanjang lorong kosong. Emily menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Dia ingin percaya bahwa itu hanya imajinasinya, tetapi udara di sekitarnya mendadak terasa lebih berat. Kutukan itu berubah menjadi gesekan, seakan kuku seseorang sedang mencakar permukaan logam dari dalam. Dia berlari tanpa menoleh. Namun malam berikutnya, rasa ingin tahu kembali menariknya ke tempat itu. Dia tidak lagi bisa mengabaikannya. Amy kembali ke ruang arsip dan menemukan laporan lain yang lebih mengerikan. Pasien yang meninggal di kamar mayat itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan meskipun telah berminggu-minggu berlalu. Tubuhnya tetap utuh, seakan waktu berhenti bekerja padanya. Para dokter yang menanganinya akhirnya memutuskan untuk mengunci kamar mayat itu selamanya. Tidak ada penjelasan medis yang masuk akal, hanya keputusan mutlak bahwa ruangan itu tidak boleh dibuka lagi.
Tapi Emily sudah terlalu jauh untuk mundur. Dia pun mulai mencari cara untuk masuk. Kunci ruangan itu disimpan oleh kepala bagian forensik. Tetapi pria tua itu tampaknya menghindari pertanyaan Amy. Semakin dia berusaha menggali informasi, semakin banyak tatapan aneh yang diterimanya dari staf rumah sakit lainnya. Seolah-olah mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Amy. Malam itu, Amy membawa senter dan alat pembobol gembok. Dia menunggu hingga larut malam, memastikan tidak ada yang melihatnya sebelum menuju pintu yang selama ini menghantui pikirannya. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan alat itu ke dalam lubang kunci, berusaha untuk membukanya. Saat gembok terbuka, suara berderit tajam menggema di lorong yang sunyi. Udara di dalam kamar mayat menghembus keluar, dingin dan berbau busuk. Amy menelan ludah, menyorotkan senter ke dalam ruangan gelap itu. Laci-laci penyimpanan mayat berjejer rapi, tertutup rapat kecuali satu laci yang sedikit terbuka. Jantung Amy berdegup lebih cepat. Dia mendekat, menyorotkan cahaya ke dalam celah itu. Udara kini semakin menjadi dingin. Tangan Amy terulur, menyentuh pegangan logam, lalu menarik laci itu perlahan. Di dalamnya, tubuh seorang pria terbaring kaku. Kulitnya pucat kebiruan, tetapi tidak ada tanda-tanda pembusukan. Mata mayat itu terbuka lebar, kosong, tetapi menyiratkan ketakutan yang luar biasa. Lampu di ruangan mulai berkelap-kelip. Suhu turun drastis. Lalu, tak lama, ada suatu pergerakan. Erangan panjang menggema di kamar mayat. Nafas berat terdengar dari dalam laci-laci lainnya. Satu persatu, seakan sesuatu yang selama ini tertidur, kini mulai terbangun. Lampu padam. Dalam kegelapan, suara gesekan semakin keras. Sesuatu mulai keluar. Amy terperangah saat mendengar suara pelan, nyaris seperti bisikan, berbisik tepat di telinganya. Sesuatu mencengkram lengannya. Dia berteriak, mundur, tetapi punggungnya menabrak sesuatu yang dingin. Laci di sekelilingnya bergetar. Tangan-tangan muncul dari celahnya, jari-jari kurus yang membiru bergerak-gerak berusaha mencapai dirinya. Amy mencoba berlari, tetapi pintu yang tadi terbuka kini sudah tertutup rapat. Dia meraba-raba, mencari pegangan, sementara suara di sekelilingnya semakin mendekat. Lalu, suara itu berhenti. Hening. Dalam kegelapan, Amy merasakan napas di tengkuknya. Sesuatu berbisik, suara yang dingin dan tak berwajah. Kau telah membangunkan kami. Cahaya kembali menyala sesaat sebelum mati lagi, memberikan kilasan bayangan mengerikan di sekelilingnya. Amy melihat tubuh-tubuh yang bergerak dengan gerakan aneh dan patah. Kepala mereka tertunduk sebelum perlahan menoleh ke arahnya. Jari-jari Amy meraba sakunya, berusaha menemukan apapun yang bisa membantunya untuk keluar. Saat dia menarik sesuatu dari sakunya, dia mengarahkan sorot cahaya senternya ke depan. Ternyata, salah satu dari mayat itu berdiri di hadapannya. Amy ingin berteriak, tetapi suaranya tersangkut tenggorokan. Tangannya yang dingin mencekram wajahnya, lalu segalanya menjadi gelap. Keesokan harinya, rumah sakit digegerkan oleh penemuan yang tak terjelaskan. Kamar mayat yang selama ini terkunci, kini terbuka. Tetapi, Amy menghilang tanpa ada jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi,
atau apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Namun, di dinding ruangan tertulis sebuah pesan dengan warna gelap yang masih basah. Jangan buka pintu ini lagi.